Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Di video part 1 tadi kita sudah membahas tentang definition, purpose, and generic structure. Nah, di part 2 ini kita masuk ke linguistic features, unsur kebahasaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah using simple present tense, menggunakan simple present tense yang mana rumusnya adalah subject plus verb 1 plus s atau is, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat tentang ini. Kemudian using passive voice, ini juga sudah dibahas di semester pertama, ya, semester lalu. Kalimat pasif, ya. Jadi kalau kalimat aktif, ibu membeli apel. Kalau kalimat pasif, apel dibeli oleh ibu, ya. Kalian bisa take look lagi catatan yang di semester satunya. Kemudian using action verbs, menggunakan kata kerja, aksi kata kerja yang berupa tindakan, ya. Yang keempat, containing explanations of the process, mengandung penjelasan sebuah proses, ya. Ini linguistic features-nya. Kita langsung masuk ke example. Tsunami. Dari yang sudah kita bahas di definisi tadi, explanation text merupakan teks yang digunakan untuk menjelaskan how or why something happens. Yang explanation text merupakan teks yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana atau kenapa sesuatu terjadi. Sesuatunya ini apa? Sesuatunya ini bisa jadi adalah fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, di contoh kali ini, Miss ambil fenomena alam, ya. Bagaimana tsunami bisa terjadi? Oke, kita baca dulu ya, tsunami. In Indonesia, we are very familiar with the word tsunami. This natural disaster has ever killed thousands of lives in Banda Aceh a few years ago. Indonesia mourned, the world mourned. Then, how the tsunami happens? Here is a brief explanation of the process of how the Asian tsunami happens. Tsunamis can occur if there is a phenomenon which causes the displacement of large amounts of water in the ocean, such as volcanic eruption, earthquakes, landslides, and meteors that fall to earth. However, 90% of tsunami is the result of underwater earthquakes. Vertical movement in the earth crust in the bottom of the ocean causes a sudden up or down movement of seafloor, which then causes the water balance disorders above it. This disturbance causes the occurrence of the flow of the massive seawater energy. Then once it reaches the shore, it becomes huge wave resulting tsunami. Ya, ini contoh teks eksplanasi. Mungkin banyak kata-kata yang mungkin kalian baru tahu. Silakan dicari, silakan difahami. Misalkan hanya akan jelaskan sekilas saja. Oke. Seperti yang tadi dibahas di generic structure, struktur dari eksplanasi atau explanation text ini adalah general statement dan sequence of explanation, ya. Jadi paragraf 1 ini adalah general statement, merupakan menyatakan apa sih fenomena apa sih yang akan dijelaskan di teks ini. Nah, ini bisa terlihat di sini, how the tsunami happens, ya. Atau diawali dengan di Indonesia kita sudah familiar dengan kata tsunami. Kemudian bagaimana tsunami itu terjadi? Berikut ini adalah penjelasan proses bagaimana tsunami terjadi. Nah, ini yang disebut dengan general statement-nya, ya, menjelaskan secara luas apa yang akan dijelaskan di teks tersebut. Nah, kemudian paragraf 2 dan paragraf 3 merupakan penjelasan dari proses terjadinya tsunami, ya. Paragraf 2 dan 3 merupakan penjelasan dari terjadinya tsunami. Tsunami can occur, tsunami dapat terjadi jika ada fenomena yang bla bla bla. Oke. Kemudian diakhiri di paragraf 2-nya dengan it becomes huge wave resulting tsunami. Resultnya, hasilnya adalah menjadi gelombang yang sangat besar yang mengakibatkan tsunami. Oke, sampai di sini Miss akhiri. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian dapatkan dari penjelasan ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.